Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih Ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah wa la hawla wa la quwata illa billahi amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadirin para permisa Nabawi TV yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada hari ini kita sudah memasuki tanggal 1 bulan Ramadan 1441 Hijriah. Alhamdulillah, di tengah situasi yang seperti ini Allah masih berikan kita taufik, masih berikan kita kekuatan bisa menjalankan ibadah puasa Ramadan. Mudah-mudahan Allah berikan kita kekuatan hingga kita bisa menjalani ibadah puasa Ramadan ini hingga akhir bulan Ramadan nanti. Amin amin Allahumma amin. Tema kajian Ramadan kita kali ini adalah tentang pengertian dan sejarah puasa. Puasa dalam bahasa Arab dikenal dengan nama saum atau siam. Perintah puasa diterima oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya puasa Ramadan. Perintah puasa Ramadan diterima oleh Nabi pada bulan Sya'ban tahun yang kedua Hijrah, atau kurang lebih hampir 15 tahun sesudah Nabi menerima wahyunya yang pertama. Puasa dalam bahasa Arab artinya adalah al-imsak, menahan diri. Maksudnya menahan diri dari makan, menahan diri dari minum, menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa lainnya, semisal muntah dengan sengaja ataupun berhubungan suami istri. Puasa yang meskipun perintahnya diterima oleh Nabi pada bulan Sya'ban tahun kedua, tapi tidak lantas dipahami bahwa Nabi belum pernah melakukan puasa sebelum puasa Ramadan itu. Tidak dipahami seperti itu. Bahkan beberapa riwayat menyatakan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah melaksanakan puasa bahkan sejak sebelum menerima wahyu yang pertama di Gua Hira. Maka kita lihat bagaimana Allah nyatakan dalam Al-Baqarah 183, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Sebagaimana ibadah puasa itu juga diwajibkan atas umat sebelum kalian. Jadi puasa adalah ibadah yang cukup tua, ibadah yang sudah dilakukan oleh umat-umat sebelum umat Islam dan oleh nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih banyak atau tersisa beberapa puasa yang pernah dilakukan oleh nabi-nabi terdahulu yang kemudian menjadi syariat juga, syariat puasa dalam umat Islam. Misalnya adalah puasa 3 hari, setiap hari yang malamnya purnama atau dikenal dengan nama Ayyamul Bid, hari tanggal 13, tanggal 14, dan tanggal 15 setiap bulan hijriahnya. Puasa 3 hari pada Ayyamul Bid ini dikenal dengan nama puasa Nabi Adam.
Karena menurut satu riwayat yang disebut oleh Al-Imam Badruddin Al-Aini dalam kitabnya Umdatul Qari, bahwa puasa 3 hari setiap bulan atau Ayyamul Bid adalah puasa yang dikenal dengan nama puasa Nabiullah Adam alaihissalam. Atau juga misalnya puasa selang-seling, 1 hari puasa, 1 hari berbuka. Puasa itu dikenal dengan nama puasa Nabiullah Daud alaihissalam. Jadi puasa adalah ibadah yang sudah cukup lama, yang dilakukan oleh umat-umat sebelum umat Islam dan dilakukan oleh nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka beberapa kitab sirah, kitab sejarah hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa Nabi melakukan puasa atau Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan ibadah puasa bahkan sejak sebelum menerima wahyu yang pertama dari Jibril. Bahkan disebut bahwa Nabi yata'abbad, yatahannath, beribadah, menyendiri, bertafakkur di Gua Hira dan juga berpuasa. Itulah kenapa dalam sebagian riwayat dinyatakan bahwa istri dari baginda Nabi yang mulia, yaitu Bunda Khadijah, As-Sayyidah Khadijatul Kubra, kadang-kadang datang ke Gua Hira mengambil bekal, memberikan Nabi bekal dan mengambil bekal yang tersisa untuk diganti dengan bekal yang baru. Maka pemirsa Nabawi TV rahimakumullah, puasa yang merupakan ibadah yang sudah lama ini kemudian diadopsi oleh umat Islam dan dinyatakan sebagai salah satu ibadah yang wajib ketika Allah menyatakannya lewat surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas umat-umat sebelum kalian agar kalian dapat bertakwa. Perintah ini diterima oleh Nabi di bulan Sya'ban tahun kedua Hijrah. Di bulan Sya'ban tahun kedua Hijrah ada jarak kurang lebih 19 sampai 27 hari untuk Nabi mensosialisasikan, untuk Nabi mengumumkan, untuk Nabi menjelaskan bagaimana cara beribadah puasa kepada kaum muslimin. Sebelumnya, kaum muslimin sudah terbiasa melakukan puasa dalam jangka beberapa hari. Misalnya, kaum muslimin sudah mengenal puasa Asyura, puasa yang dilakukan oleh kaum Yahudi Madinah ketika Nabi tiba di Madinah dan Nabi melihat bahwa kaum Yahudi Madinah melakukan ibadah puasa Asyura. Kemudian Nabi bertanya, kenapa kalian berpuasa di hari ini? Mereka menjawab, kami berpuasa karena di hari ini Nabi Musa diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Musa mendapatkan kemenangan yang nyata. Lantas Nabi bersabda, nahnu ahaqqu bi Musa minkum. Kami lebih berhak terhadap Musa daripada kalian. Lalu kemudian Nabi menganjurkan umatnya untuk berpuasa di hari Asyura. Bahkan dalam riwayat Sayyidah Aisyah, puasa Asyura sudah dikenal oleh orang-orang jahiliyah Mekah. Mereka melakukan ibadah puasa Asyura itu bahkan sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Atau misalnya seperti puasa Senin dan Kemis. Nabi pernah ditanya, kenapa engkau berpuasa di hari Senin? Limadha sumta yaumal itsnin? Kenapa engkau berpuasa di hari Senin? Nabi menjawab, dzaka yaumu wulidtu fihi. Itu adalah hari di mana aku dilahirkan. Puasa-puasa yang pernah dilakukan oleh kaum muslimin sebelum datangnya puasa Ramadan adalah dalam madhab Syafi'i bukan menunjukkan kewajiban puasa. Puasa baru diwajibkan ketika Allah mengatakannya lewat ayat kutiba alaikumus syiyam, diwajibkan atas kalian berpuasa, yaitu di bulan Sya'ban pada tahun kedua Hijrah. Maka di awal-awal puasa nanti, para sahabat seringkali menemukan kebingungan untuk melakukan ibadah puasa yang dilakukan untuk pertama kalinya itu. Misalnya batas antara awal puasa dan akhir puasa, di mana Allah menyatakan wakulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaitul abyadu minal khaitil aswadi minal fajr. Makan dan minumlah kalian sampai menjadi nyata bagimu benang yang putih dari benang yang hitam di waktu malam. Ada salah satu sahabat yang tidak memahami makna ini hingga dia tidur di malam hari bulan Ramadan masih memegang 2 pintalan benang. 1 pintalan benang yang berwarna hitam, 1 pintalan benang yang berwarna putih. Karena memahami tekstual ayat sampai menjadi nyata bagimu benang yang putih dari benang yang hitam di waktu malam. Padahal yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sampai menjadi nyata bagimu waktu fajar atau waktu datangnya sholat subuh di waktu malam hari. Maka ibadah puasa yang kita lakukan di hari pertama ini adalah ibadah yang sudah tua sekali. Ibadah yang dulu dilakukan oleh umat-umat sebelum kita, ibadah yang juga dikenal oleh umat-umat lain selain umat Islam. Umat Yahudi misalnya, kita tahu melakukan puasa yang kemudian orang Islam mengikutinya menamai puasa Asyura atau disebut dengan Yom Kippur. Umat Nasrani juga melakukan puasa, umat Buddha melakukan puasa yang disebut dengan Upasota. Bahkan kata puasa dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Sanskerta, upa yang berarti mendekatkan dan wasa yang berarti Tuhan, yang menandakan juga bahwa tradisi atau ritual berpuasa juga dilakukan oleh umat beragama Hindu. Maka di hari perdana kita menjalankan ibadah Ramadan ini, mari sama-sama kita sungguhkan ibadah kita, kita haturkan ibadah kita di tengah situasi yang sulit ini. Mudah-mudahan Allah memberikan kita pertolongan, mudah-mudahan Allah memberikan kita kekuatan, mudah-mudahan Allah selalu memberikan kita taufiknya, dan sama-sama kita berdoa, mudah-mudahan Allah menerima kita, Allah menerima ibadah puasa kita di hari ini, Allah menerima ibadah salat kita di hari ini, Allah menerima ibadah-ibadah kita yang lain di hari ini, dan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan 1441 Hijriah. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.